Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan nama saya Andini Rahmawati dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemaparan jenis-jenis Microsoft Office. Nah, apa sih itu Microsoft Office? Microsoft Office merupakan aplikasi perkantoran buatan dari perusahaan Microsoft yang dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Windows. Nah, apa saja sih fungsi dari Microsoft Word? Nah, fungsi utamanya yaitu sebagai software pengarah kata sehingga semua pekerjaan yang berhubungan dengan menggunakan kata dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan aplikasi, yaitu membuat gambar, membuat surat, membuat tabel, serta dokumen lain yang mempermudah kita. Dan manfaatnya apa sih? Memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan, menghemat waktu, menghemat kertas dan biaya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk pengolah angka atau aritmatika seperti membuat tabel, jurnal keuangan, dan lain-lain. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menulis atau mencatat pengeluaran dan atau pemasukan di dalam perusahaan maupun lembaga instansi-instansi kecil. Namun untuk melakukan perhitungan secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik, manajemen data, pemakaian rumus dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Sedangkan pemakaian fungsi-fungsi dapat berupa pemakaian rumus yang bertujuan untuk menghitung dalam bentuk rumus matematika maupun non-matematika. Hal ini membuat Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang banyak digunakan untuk komputer mikro sampai saat ini. Dan bahkan program ini menjadi program spreadsheet yang paling banyak dicari oleh banyak pihak. Manfaat ataupun fungsi pada Microsoft Excel ini banyak loh teman-teman, yaitu membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, mengurus keuangan, presentasi, dan Microsoft Excel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihannya itu yang pertama antarmuka pengguna yang user friendly, dan yang kedua tersedianya fitur untuk membuat grafik data, yang ketiga yaitu adanya fitur pemrograman VBA. Dan kekurangan Microsoft Excel apa sih kak? Nah, kekurangan Microsoft Excel merupakan program berlisensi sehingga harus membayarnya kepada pengembang. Dan jika salah menggunakan rumus akan berakibatkan pada kesalahan membaca data. Nah, masuk ke aplikasi yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah bahan presentasi dalam berbentuk slide yang seperti itu sering digunakan untuk keperluan mengajar, bisa juga untuk membuat animasi sederhana. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dan menggantikan cara presentasi kuno yaitu dengan transparasi proyektor atau biasa disebut OHP. Dengan adanya Microsoft PowerPoint membuat presentasi menjadi sangat mudah karena didukung dengan fitur lain yang canggih dan yang menarik sehingga membuat presentasi yang seperti saya bacakan waktu pertama, menambahkan audio, video, gambar, animasi, serta mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide. Dan kelebihan pada Microsoft PowerPoint yaitu mudah untuk dioperasikan, tersedia berbagai macam desain, animasi, tersedia berbagai macam template menarik, dapat dibuat dalam berbentuk format. So, yang aplikasi keempat yaitu Microsoft Office Outlook, yaitu Microsoft ini sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim surat dan membaca surat, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, jurnal, dan lain sebagainya. Fungsinya yaitu membaca email secara offline maupun mengirim email, mencadang email, melakukan penjadwalan, dan membuat dan mengatur address book. Dan masuk yang aplikasi yang kelima yaitu Microsoft Office Infopad. Apa sih itu Microsoft Office Infopad?
yaitu sebuah program aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir entry data berbasis XML. Awalnya dirilis sebagai Microsoft Office System 2003 dan kini menjadi bagian dari Microsoft Office System 2007. InfoPad memiliki nama kode Xdocs dan menawarkan fitur-fitur seperti kemampuannya untuk membuat dan menampilkan dokumen XML dengan dukungan terhadap skema XML yang didefinisikan sendiri. Nah, salah satu kelebihan dari InfoPad adalah dukungan terhadap XML. Format XML merupakan format yang dapat digunakan pertukaran data baik internet maupun intranet. Dengan menggunakan InfoPad ini kita bisa menentukan bentuk desain dari form yang akan kita buat sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya teman-teman. Masuk aplikasi yang keenam yaitu Microsoft Office Front Page. Nah, apa sih itu? Yaitu sebuah program aplikasi editor dan sebagai alat bantu administrasi situs web. FrontPage didesain untuk menyembunyikan kode HTML dari halaman web yang diedit oleh pengguna. Nah, dalam FrontPage salah satu fitur yang terkenal adalah template web. Masuk aplikasi yang keenam yaitu Microsoft Office Access. Program Microsoft ini yaitu digunakan untuk perusahaan kecil dan juga rumahan. Melalui aplikasi ini kita bisa mengolah data dan beberapa fungsi juga dari Microsoft ini untuk membuat program aplikasi persediaan barang, membuat program aplikasi gaji pegawai, untuk membuat program aplikasi kehadiran. Dan aplikasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sih apa itu? Kelebihannya itu untuk memudahkan atau praktis serta user friendly, mudah digunakan. Meskipun begitu, program ini juga mempunyai kekurangan berupa keharusan untuk membayar. Untuk membayar apa sih? Karena program ini membayar fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Access. Baiklah, saya kira penjelasan atau presentasi saya tadi sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.